Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan tema memelihara kesehatan organ pernafasan manusia di tema 2, subtema 3. Selamat menyimak. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ pernafasan? Coba diperhatikan ya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, karena juga mempengaruhi dengan kesehatan organ pernafasan. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Dengan menanam pohon, maka udara akan menjadi bersih, karena pohon menghasilkan oksigen. Dan yang keempat, makan makanan sehat. Dengan makanan sehat, kekebalan tubuh akan lebih kuat, jadi tidak mudah sakit, terutama pada organ pernafasan. Dan yang kelima, tidur malam yang cukup. Saat tidur, tubuh memulihkan kinerja semua organ tubuh, jadi tidak boleh begadang ya anak-anak. Dan yang terakhir, tidak boleh merokok, karena merokok aktif maupun merokok pasif sama-sama sangat berbahaya bagi pernafasan, apalagi yang pasif. Itu akan menjadi 2 kali lipat berbahaya dari perokok aktif. Paham anak-anak? Nah, anak-anak perlu diketahui bahaya merokok bagi kesehatan sistem pernafasan manusia, yaitu yang pertama, lumpuh otak. Mudah terserang lumpuhnya otak. Jadi, berhati-hati jika ada di sekitar orang yang merokok ataupun yang merokok, jadi tidak boleh ya. Dan yang kedua, menyebabkan kanker paru-paru, jadi berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Dan yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema yang sudah dijelaskan di subtema 2 kemarin ya. Dan yang keempat, kematian sel tubuh, jadi mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi perlu diperhatikan jika nanti ada orang hamil atau jika nanti hamil, jadi harus hati-hati dengan asap rokok. Supaya kita bisa mencari informasi yang penting, informasi yang baik tentang kesehatan, utamanya kita belajar menemukan informasi di dalam teks. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi kalian buat dulu kata tanya yang sudah sebutkan barusan. Kemudian, mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Bisa dicoba ya anak-anak. Menandai informasi pada teks yang dibaca. Kita dapat menguji pemahaman terhadap sebuah teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka kita dapat menandai kata kunci yang ditemukan di dalam setiap paragraf. Bagaimana sih Ustazah? Supaya kita mudah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Caranya, di dalam teks tersebut atau paragraf tersebut, cara yang pertama, kalian bisa menggunakan pensil atau ballpoint untuk digarisbawahi pada kata-kata yang penting menurut kalian pada teks atau paragraf tersebut. Supaya kalian bisa, ketika ada pertanyaan, kalian bisa langsung melihat yang kata-kata yang digarisbawahi oleh kalian, karena itu merupakan kata-kata penting
yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian tandai sehingga lebih mudah untuk mencarinya. Atau juga kalian bisa menggunakan stabilo untuk mewarnai kata-kata yang penting tersebut. Atau kalian juga bisa menggunakan pulpen atau pensil untuk dilingkari kata-kata tersebut yang penting menurut kalian. Nah, kalian bisa memilih mana yang sekiranya kalian mudah atau yang kalian sukai untuk bisa memahami sebuah teks tersebut dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Paham ya anak-anak? Kalian juga perlu untuk belajar keterampilan dalam menceritakan kembali isi teks dalam poster. Bagaimana Ustazah cara-caranya? Disimak ya. Yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Jadi kalian ketika kalian melihat poster tersebut, kalian pahami, kalian olah dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Jadi, kalian kuasai materinya dengan mencatat ide-ide pokok yang ada di dalam poster tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dari ide-ide pokok tersebut, kalian juga harus bisa menyampaikan dengan cara terperinci, ya dengan detail, ya anak-anak. Kemudian yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Jadi, jika ingin menyampaikan sesuatu seperti presentasi, kalian juga harus jelas intonasinya, pelafalannya juga, supaya yang mendengarkan bisa memahami dengan mudah. Selanjutnya, kita belajar tentang tanggung jawab terhadap sampah lingkungan. Nah, anak-anak, coba diperhatikan. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Nah, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap penanggulangan sampah mengakibatkan aliran air di sungai atau selokan tersumbat, tumpukan sampah dan bau tidak sedap. Ayo anak-anak, bagaimana keadaan di rumah kalian? Apakah ada sungai yang alirannya tersumbat atau selokannya tersumbat? Atau bahkan banyak tumpukan sampah dan bau tidak sedap? Adanya sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap penanggulangan sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena tanggung jawab kita sangat penting bagi keadaan lingkungan kita, anak-anak. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita nanti. Memang apa yang kita dapatkan adalah jika kita bisa memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Nah, anak-anak, hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan masyarakat yaitu lingkungan bersih dan nyaman. Bukan hanya untuk masyarakat, tetapi untuk diri kalian sendiri akan menjadi manfaat yang sangat besar. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Jadi kita tidak mudah terkena virus yang ada di sekitar kita atau bakteri. Dan yang ketiga, timbul kepedulian satu sama lain. Jadi, jika kalian merasa kalian dibutuhkan atau kalian membutuhkan, maka teman yang lain atau orang lain akan merasa peduli dan tambah erat rasa kepeduliannya. Dan yang keempat, kehidupan masyarakat yang harmonis. Sehingga jika saling peduli, maka masyarakat akan menjadi harmonis dan terhindar dari pertengkaran. Wah, ternyata sangat penting sekali untuk memiliki sikap tanggung jawab terhadap kebersihan masyarakat. Nah, anak-anak, berikut Ustazah punya tanggung jawab, contoh sikap tanggung jawab yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Perhatikan yang di rumah. Tanggung jawab di rumah, yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Jika sudah diberi contoh seperti ini, maka harus dilakukan ya anak-anak. Dan yang kedua berikutnya adalah tanggung jawab di sekolah. Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah. Jadi ketika sekolah memberikan peraturan, harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menaatinya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan.
ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ustazah, apakah itu semua perlu? Sangat perlu sekali anak-anak. Untuk apa? Supaya semua bisa menjadi tentram, nyaman, dan bisa hidup sehat. Ayo, siapa yang gemar atau hobinya bergambar? Ternyata kalian bisa menjadikan menggambar adalah menjadi sebuah cerita. Apa sih cerita bergambar itu? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Atau bisa kita sebut seperti komik. Siapa yang suka membaca komik atau bahkan yang membuat komik? Ustazah, supaya bagus dan benar dalam membuat cerita bergambar atau yang biasanya kalian bisa sebut dengan komik, itu bagaimana ya Ustazah? Ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah panel. Nah, panel itu merupakan gambar kotak-kotak gambar yang ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 yang dicontohkan sama Ustazah di layar atau di slide ini. Nah, itu namanya panel anak-anak. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi. Apakah itu ilustrasi? Ilustrasi itu adalah gambar-gambar yang ada di dalam kotak tersebut. Ada gambar orang, ada gambar kursi, lemari, ikan. Nah, itu merupakan ilustrasi atau gambar ilustrasi namanya ya. Dan yang ketiga adalah balon kata. Balon kata itu yang ada balon-balonnya itu kemudian itu merupakan bentuk percakapan setiap orangnya. Nah, itu merupakan balon kata. Dan yang keempat adalah paret. Paret itu merupakan jarak antara kotak-kotak tersebut dengan tepi garis yang ada di buku. Begitu ya anak-anak, itu beberapa unsur yang perlu kalian ketahui di dalam cerita bergambar. Ustazah, saya tertarik nih untuk membuat cerita bergambar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Jadi, kalian tentukan tema dulu, misalnya tentang tema apa? Tema pertemanan, atau tema hewan, atau tema kekeluargaan. Tergantung kalian ingin menggunakan tema apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan objek, tokohnya bagaimana, suasana corak gambarnya, media yang digunakan. Jadi sudah ada pada planning kalian atau rencana kalian. Jadi objeknya apa nih? Tokohnya bagaimana ini? Tokohnya apa saja? Siapa saja? Begitu. Kemudian suasana corak gambarnya bagaimana? Mau nuansa apa? Begitu ya. Terus media yang digunakan. Medianya apa aja yang perlu kita pakai. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Jadi biasanya kita buat sketsa dulu dengan pensil supaya ketika untuk menebalinya itu mudah seperti itu ya. Jika ada kesalahan apa, jadi bisa langsung dihapus begitu. Dan yang keempat atau D, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Sehingga setelah membuat sketsa dengan pensil, maka kalian perlu ditebalkan atau diberikan detail-detail pada sketsa supaya lebih sempurna. Dan terakhir adalah setelah sketsa selesai, kita dapat mulai menebalkannya dan mewarnai dengan spidol, pensil warna, krayon atau cat air. Dengan begitu, kalian bisa menikmati hasil gambar cerita kalian. Bisa dicoba ya anak-anak. Dan yang terakhir, kalian bisa belajar tentang teknik pewarnaan. Apa saja sih teknik pewarnaan, Ustazah? Yaitu yang pertama, teknik kering, tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Jadi, contohnya adalah media kering, krayon, dan pensil warna itu merupakan alat pewarna yang menggunakan teknik kering. Kemudian, teknik basah itu memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Contohnya media basahnya itu yaitu cat air dan cat minyak. Nah, kalian bisa menggunakan teknik pewarnaan ini masing-masing ini sesuai dengan keinginan kalian dan dengan media gambar kalian. Begitu anak-anak. Alhamdulillah di pembelajaran subtema 3 ini sudah
selesai Ustazah sampaikan, semoga bisa dipahami. Jika memang ada beberapa yang tidak paham, bisa kita bahas di pertemuan kelas Zoom dan atau bisa kalian tanyakan langsung kepada Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.